Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rizky Lidia dengan NIM 301230026. Saya dari kelas 2B, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Studi Agama-Agama di Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Orientalisme dan Oksidentalisme bersama Bapak Hubul Khair, SUD MAG. Baiklah teman-teman, saya akan memaparkan sedikit sejarah tentang perkembangan Orientalisme. Orientalisme atau kajian yang dilakukan oleh orang-orang Barat terhadap orang-orang Timur dibagi menjadi 3 periode. Pertama, periode pra-perang salib atau sebelum perang salib. Yang kedua, periode perang salib. Dan yang ketiga, periode atau masa pencerahan di Eropa. Yang pertama ada periode pra-perang salib atau masa keemasan dunia Islam. Pada masa keemasan dunia Islam ini, negeri-negeri Islam khususnya Baghdad dan Andalusia atau sekarang yang kita sebut sebagai Spanyol menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan. Pada saat itu, bangsa-bangsa Eropa yang menjadi penduduk asli Andalusia menggunakan bahasa Arab sebagai alat komunikasi, juga alat istiadat Arab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, peradaban Islam pada masa itu tidak hanya berpengaruh bagi orang Eropa yang berada di bawah atau bekas kekuasaan Islam, tetapi juga berpengaruh bagi orang Eropa yang berada di luar daerah itu. Juga banyak penuntut ilmu dari Perancis, dari Inggris, dari Jerman, dan Italia yang datang menuntut ilmu ke perguruan tinggi dan universitas yang ada di Andalusia dan Sicilia. Dalam suasana inilah akhirnya Orientalisme muncul di kalangan Barat. Nah, bahasa Arab mulai dipandang sebagai bahasa yang harus dipelajari dalam bidang ilmiah dan filsafat. Pelajaran bahasa Arab juga dimasukkan di kurikulum di berbagai perguruan tinggi seperti di Bologna, Italia, kemudian di Chartres, Prancis, di Oxford, Inggris, dan juga di Paris. Hingga akhirnya muncullah penerjemah generasi pertama, yaitu Constantinus Africanus dan juga Gerard Cremonnia. Adapun tujuan Orientalisme pada masa itu adalah memindahkan ilmu pengetahuan dan juga filsafat dari dunia Islam ke Eropa. Nah, tujuan ini juga yang meningkatkan minat mereka dalam mempelajari bahasa Arab di universitas-universitas. Kemudian yang kedua ada periode Perang Salib. Pada periode awal Perang Salib ini dibentuklah studi Islam untuk tujuan misi pada abad ke-12 masa Peter Agung sekitar tahun 1094 sampai 1156 Masehi. Pada saat inilah beliau memutuskan untuk memulai proyek besar dengan melibatkan beberapa penerjemah dan sarjana untuk melakukan studi sistematis tentang Islam. Nah, ketika Peter memberikan otoritas untuk penerjemahan dan penafsiran teks-teks Islam yang berbahasa Arab, terjadilah cerita-cerita cabul tentang Nabi Muhammad. Serangan mereka itu berfokus terhadap Al-Quran, kenabian Nabi Muhammad, dan juga penyebaran agama secara penaklukan atau jihad. 3 topik ini merupakan fokus utama dalam telaah para sarjana Kristen tentang Islam pada abad pertengahan. Kemudian pada akhir abad ke-12 muncullah sekumpulan karya peripatetik Muslim Ibn Sina dan beredar di Eropa. Semakin banyaknya karya filosofis dan ilmiah diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Latin, para sarjana Eropa akhir abad pertengahan memandang dunia Muslim kontemporer sebagai peradaban sarjana dan filosofis yang sangat kontras dengan popularitas pandangan menghina Muhammad dan praktik religius Islam. Kemudian sebab lain yang menyebabkan dunia Islam dihormati adalah akibat kesuksesan militer dan diplomasi Salahuddin Al-Ayyubi terhadap Perang Salib, sehingga kaum Kristen baik dari kalangan sarjana maupun pendeta pada saat itu selain menghormati juga mengamati sikap dan praktik religius yang soleh dari umat Islam. Kemudian yang terakhir ada periode atau masa pencerahan di Eropa. Nah, ketegangan antara Kristen dan Islam yang timbul akibat adanya tulisan-tulisan negatif dari para orientalis yang ditujukan kepada Islam dan umat Islam mulai mereda setelah memasuki masa pencerahan di Eropa yang diwarnai keinginan mencari kebenaran. Pada masa pencerahan ini, kekuatan rasio mulai meningkat, di mana sebuah tulisan yang dibutuhkan adalah objektif, bukan mengada-ngada. Mulailah muncul karya-karya mengenai Islam yang mencoba bersifat positif. Kemudian, setelah masa pencerahan, datanglah masa kolonialisme. Orang-orang Barat datang ke dunia Islam untuk berdagang dan kemudian juga untuk menundukkan bangsa-bangsa Timur. Untuk itu, bangsa-bangsa Timur perlu diketahui secara dekat, termasuk agama dan kultur mereka, karena dengan itu hubungan menjadi lancar dan mereka lebih
lebih mudah ditundukkan. Cukup sekian video paparan tentang sejarah orientalisme dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.